Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 49 ayat 16. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Alai anggoto diki, saito buson ni debatado siat tangan ni banuatorwi, aijak konon nado au. Allah membebaskan nyawaku. Di pasar budak dalam dunia kuno, seorang budak harus ditebus. Seseorang harus membayar harganya untuk dia bisa merdeka. Dalam Markus 10 ayat 45 dan Efesus 1 ayat 7, Ibrani 9 ayat 12, kita mengetahui bahwa Yesus membayar harga dengan mati di kayu salib supaya kita bisa dimerdekakan dari perbudakan dosa untuk memulai suatu kehidupan baru bersamanya. Sama sekali tidak ada cara bagi seseorang untuk membeli hidup kekal bersama Allah. Hanya Allah yang bisa menebus jiwa. Jangan mengandalkan kekayaan dan yang ada padamu untuk membuat hidupmu bahagia, bebas dari perbudakan dosa. Karena kita tidak akan pernah memiliki cukup kekayaan untuk menyelamatkan hidup kita. Dan tidak akan sanggup sekaya apapun kita. Orang kaya dan orang miskin memiliki satu kesamaan. Ketika meninggal, mereka meninggalkan semua yang mereka miliki di bumi ini. Pada saat ajal menjemput dan kita semua akan menghadapinya, baik orang kaya maupun orang miskin, datang telanjang dan tanpa membawa apapun di hadapan Allah. Kekayaan satu-satunya yang kita miliki pada saat itu adalah apa yang telah kita investasikan dalam warisan kekal. Pada saat ajal menjemput, setiap kita akan berharap bahwa kita tidak terlalu banyak berinvestasi di dunia di mana kita harus meninggalkannya. Dan justru sudah lebih banyak berinvestasi di surga di mana kita akan memilikinya selamanya. Untuk memperoleh harta di surga, kita harus menaruh iman kita kepada Allah, bertekad untuk menaatinya dan menggunakan kekayaan kita untuk kebaikan dan pertumbuhan iman kita. Inilah saat yang baik untuk memeriksa di manakah kita mengumpulkan harta kita dan melihat di mana kita sudah paling banyak berinvestasi. Jangan-jangan kita hanya lebih banyak memikirkan hal-hal dunia. Lalu mari kita melakukan apapun yang diperlukan untuk menempatkan harta kita di tempat yang sungguh-sungguh penting, yaitu kehidupan yang kekal yang disediakan oleh Yesus Kristus bagi kita. Yesus Kristus yang membebaskan nyawa kita, maka dialah yang kita utamakan dalam hidup ini. Yesus menebus kita dengan harga yang mahal agar kita memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Jikalau kita memiliki harta duniawi, semua itu tidak akan dapat menebus dosa kita. Tidak akan dapat menyelamatkan nyawa kita. Tidak akan dapat menganugerahkan kehidupan yang kekal bagi kita. Hanya Yesus yang dapat menarik kita dari cengkraman dan kuasa maut itu. Sahabat yang diberkati Tuhan, pada saatnya kita semua akan meninggalkan dunia yang fana ini, yang sementara ini. Dan kita akan kembali kepada Sang Pemilik kehidupan itu. Dialah yang telah menyelamatkan nyawa kita dari cengkraman maut itu. Dialah yang telah menarik kita dari kegelapan kepada terang supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih karena kasih-Mu
yang menyelamatkan kami Tuhan, membebaskan nyawa kami dari cengkeraman dunia orang mati. Terima kasih karena menarik kami dari kuasa dosa itu. Biarlah kami hidup di dalam kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan, kebebasan, keselamatan. Kami nyatakan itu Tuhan di dalam setiap waktu kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.